Ya, new normal ternyata juga berlaku bagi dunia olahraga. Bagaimana tidak saat pandemi corona sedang ganas-ganasnya di Eropa dan juga sejumlah negara lainnya, ada banyak pertandingan olahraga yang batal dihelat tahun ini ataupun mungkin diundur pelaksanaannya. Nah, memasuki new normal, kala sejumlah negara juga sudah melonggarkan kebijakan lockdown-nya, sejumlah kompetisi juga siap tancap gas dan juga bergulir. Tapi tetap dengan aturan new normal atau ada aturan-aturan baru yang harus ditaati ataupun mungkin kebiasaan baru yang tercipta selama pandemi ini. Kita ulas di pagi hari ini new normal di dunia olahraga. Kita lihat sama-sama. Nah, kalau kita lihat selama pandemi corona melanda Indonesia tentu semangat latihan tidak boleh kendor walaupun di rumah saja. Hal ini sebenarnya menjadi contoh yang diterapkan oleh pengurus Federasi Olahraga Karate Do ataupun Forki DKI Jakarta yang walaupun pekan olahraga nasional yang awalnya harusnya dihelat Oktober 2020 ini diundur menjadi Oktober tahun 2021. Para atlet dan juga para pelatih ini terlihat tentunya bertemu secara virtual. Menu-menu latihan juga para atlet ini sudah diberikan oleh pelatihnya tentunya. Atlet melakukan latihan di rumah masing-masing tetapi tetap dipantau oleh tim pelatih saat jam latihan tiba. Dan menurut sang pelatih Forki DKI Jakarta yaitu Jenny Zainet mengatakan bahwa di bulan Juni ini masih akan terus melakukan latihan secara virtual seperti ini dan rencananya pada bulan Juli pada bulan depan tentunya sudah bisa melakukan latihan bersama ataupun tatap muka atau saling bertemu langsung. Tetapi tetap memperhatikan bagaimana situasi COVID-19 dan juga mematuhi protokol kesehatan. Terus semangat tentunya latihan dari para atlet-atlet ini walaupun tentunya masih selama masa pandemi. Nah, setelah memasuki masa new normal nanti tentunya Kementerian Pemuda dan juga Olahraga mengeluarkan aturan nantinya akan dikeluarkan pada pekan depan. Tapi selama masa pandemi ini ada protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga ataupun protokol Kemenpora yang dikeluarkan ataupun berisi arahan mengenai bagaimana kegiatan keolahragaan di tengah pandemi virus corona di Indonesia. Jadi protokol ini ditujukan kepada seluruh badan olahraga di Indonesia. Jadi protokol ini juga mengacu pada keputusan Kementerian Kesehatan dan juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana ataupun BNPB serta maklumat Kapolri tentang kepatuhan kebijakan dalam penanganan virus corona. Apa saja? Yang pertama kalau kita lihat bagaimana protokol Kemenpora. Dilarang melakukan perjalanan ke negara ataupun ke luar negeri yang telah berpotensi terpapar virus COVID-19 baik untuk kegiatan latihan ataupun kegiatan uji coba dan kegiatan olahraga lainnya. Yang kedua, menurut Kemenpora adalah melarang pegiat olahraga untuk berkumpul untuk sementara waktu dan juga disarankan untuk melakukan rapat dan juga koordinasi dan pertemuan secara virtual ataupun online. Yang ketiga adalah Kemenpora meminta pengurus dan juga pimpinan KONI serta Komite Olimpiade Indonesia atau NOC, Komite Paralimpik ataupun NPC, lalu Federasi Olahraga dan juga pengurus pusat cabang olahraga untuk melakukan pengecekan kesehatan bagi pengurus, pelatih dan juga atletnya untuk memastikan tidak ada yang terpapar virus corona. Dan yang keempat adalah tentunya bagaimana sementara waktu berbagai bentuk kompetisi dan juga kejuaraan dilarang untuk digelar dan juga untuk keberlangsungan kompetisi akan menunggu bagaimana rekomendasi dari Kementerian Kesehatan ataupun BNPB guna mengetahui tingkat ancaman penyebaran virus corona. Dan yang kelima ataupun yang terakhir adalah bagaimana meninjau ulang kegiatan pelatnas ataupun pemusatan latihan nasional dan juga pelatda ataupun pemusatan latihan daerah. Penundaan pelatnas dan juga pelatda mungkin dimungkinkan juga karena kalau kita lihat seperti kita ketahui bahwa sejumlah kompetisi olahraga ataupun sejumlah kompetisi sepak bola juga masih ditunda perhelatannya. Bahkan ini tentunya berdampak pada kondisi keuangan klub sepak bola yang tergerus dari menurunnya pemasukan mulai dari penjualan merchandise, terus kehilangan pendapatan dari tiket masuk, bahkan hak siar pun juga raib. Nah, ujung-ujungnya tentu berdampak pada keuangan para pemain yang gajinya harus dipotong. Tentunya karena kalau kita lihat sejumlah negara saat ini sudah melonggarkan aturan lockdown-nya mulai menatap kembali pelaksanaan gelaran kompetisi olahraga. Misalnya Liga Inggris, terus Liga Jerman dan juga Liga Spanyol. Kita lihat ketiga liga ini yang paling bergengsi. Yang pertama kalau kita lihat adalah Bundesliga Jerman. Di mana Bundesliga Jerman ini sudah dimulai bergulir pada bulan Mei kemarin. Dan kompetisi ini menjadi kompetisi yang pertama yang bergulir setelah ditangguhkan selama 2 bulan terakhir. Yang kedua adalah Liga Premier Inggris. Tak kalah serunya tentunya ya, rencananya akan mulai bergulir pada 17 Juni mendatang. Tapi para pemain, pelatih dan juga staf klub Liga Inggris ini harus menaati aturan untuk menjalani tes virus corona setiap 2 pekan sekali. Jadi setelah bertanding ataupun setelah latihan harus tes juga ya. Nah yang ketiga adalah La Liga Spanyol. Jadi rencananya La Liga Spanyol ini akan bergulir pada 11 Juni 2020.
Tapi seluruh pertandingan ataupun sisa pertandingan musim La Liga musim ini harus digelar tanpa penonton dan juga kembali bergulirnya La Liga akan membuat publik disuguhkan dengan persaingan antara Barcelona dan juga Real Madrid. Tentu akan ada kebiasaan-kebiasaan baru dalam dunia olahraga memasuki masa new normal. Kita lihat apa saja kebiasaan baru yang diterapkan nantinya. Ini dia. Yang pertama adalah perhelatan olahraga tak akan berlangsung sama tentunya seperti sebelum pandemi. Penyesuaian juga dilakukan mengikuti protokol pencegahan COVID-19. Satu hal yang dipastikan berlaku di seluruh cabang olahraga adalah perhelatan digelar tanpa penonton di arena. Hanya pemain, beberapa official team dan juga jurnalis stasiun televisi yang diperbolehkan masuk ke arena. Untuk sepak bola, dari kebijakan penyelenggara liga-liga besar dunia, ini prosesi jabat tangan antara pemain tidak diperbolehkan. Dan juga foto sebelum pertandingan juga akan ditiadakan. Kedua kesebelasan juga yang bertanding tentunya akan dalam waktu yang berbeda kalau datangnya ya. Yang kedua adalah tes COVID-19 ataupun tes virus corona dilakukan setiap usai pertandingan dan juga saat sesi latihan. Bola yang digunakan juga disemprot disinfektan sebelum dan juga sesudah pertandingan. Nah, FIFA juga saat ini kalau kita lihat sedang mempertimbangkan penambahan pergantian pemain dari 3 kali dalam satu pertandingan resmi menjadi 5 kali. Hal ini juga dilakukan untuk menjaga stamina tak terlalu terkuras sehingga risiko tertular corona bisa dikurangi. Melansir juga dari AFP, di cabang tenis juga kebiasaan melempar handuk yang dilakukan oleh pemain ke anak bola akan dilarang. Jadi keranjang handuk nantinya akan disediakan di pinggir lapangan. Anak bola yang biasanya memungut-mungut bola itu juga diharuskan begitu memakai sarung tangan dan juga masker. Dan di cabang basket kalau kita lihat ada aturan ataupun NBA sudah meminta para pemain untuk tidak melakukan tos dan juga jabat tangan selama pertandingan. Saat liga kembali dilanjutkan nanti tentunya ya. Namun permintaan ini mendapat respon yang cukup miring sebenarnya dari pemain top NBA LeBron James. Nah, itu dia sebenarnya sejumlah fakta dari dunia olahraga selama pandemi ini dan menatap kembali bagaimana dunia olahraga juga bersiap untuk kembali bangkit memasuki fase new normal.